Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Yesus sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami putra-putrimu yang sudah dilahirkan kembali dengan air dan Roh Kudus tetap diperkenankan sebagai anak-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai ayat 22, yaitu tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus anak Allah dibaptis. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merayakan pesta penampakan Tuhan atau Epifani, Gereja Kudus merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kisah peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pemandi bagi penginjil Lukas merupakan proklamasi resmi kedudukan dan peranan pribadi Yesus Kristus sebagai anak yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi pokok pewartaan pada pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini? Yaitu pertama, harapan akan Mesias sebagai penyelamat manusia. Harapan ini merupakan dorongan batin banyak orang, dambaan batin setiap orang. Pernyataan Yohanes menandai bahwa yang akan datang itu akan membaptis dengan air dan api. Yang kedua, warta gembira yang diwartakan penginjil dengan menampilkan proklamasi diri Yesus Kristus, pribadi yang sekarang hadir di tengah-tengah manusia. Dia menyapa dan dia disapa oleh Bapanya sebagai anak yang kukasihi oleh Allah. Pribadi yang semacam inilah yang menjadi warta gembira. Ketiga, pribadi Yesus yang disapa sebagai anak yang dikasihi Allah itu adalah seorang pendoa. Dalam saat doa, manusia menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Yesus mempraktekkan dirinya, menempatkan diri sebagai pendoa. Sebagai pendoa yang terus-menerus di hadapan Allah, sehingga mampu melaksanakan karya Allah yang menyelamatkan. Dalam doa pula, Yesus dinobatkan sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi renungan untuk kita sebagai orang yang sudah dibaptis. Apakah orang beriman masih menyediakan waktu dan kesempatan untuk berdoa, baik secara pribadi maupun secara bersama? Entah itu di dalam keluarga maupun di dalam jemaat. Hendaklah kita senantiasa membaharui janji baptis kita sebagai anak-anak Allah.
Apa itu baptisan? Baptisan adalah tanda yang menghubungkan kita dengan juru selamat. Iman, harapan, dan kasih menjadi aksi nyata dalam melayani sesama. Melayani sesama berarti melayani Yesus. Relasi interpersonal kita dengan Yesus kita wujudkan kepada saudara-saudari kita, orang tua kita, tetangga kita, dan semua yang ada di sekitar kita. Kita perlu membuka mata batin kita. Kita perlu membuka mata hati kita agar dapat melihat apa yang di hadapan kita. Mari kita memulai tahun baru ini dengan mewujud nyatakan iman kita dalam aneka perbuatan baik. Semoga perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah demi kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Kami bersyukur padamu atas baptisan yang kami terima, menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Bimbinglah kami untuk mengambil bagian dalam perutusan putra-Mu, dan perkenankanlah kami menikmati hidup abadi yang dijanjikannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.